Oh semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Joseph Stock Pick. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan tanggal 20 sampai 24 Januari 2025. Sebelum kita masuk ke dalam rekomendasi, minggu depannya lagi itu libur ya, cukup panjang karena ada Imlek. Mungkin minggu depan tidak ada rekomendasi mingguan karena ya tradingnya cuma bentar doang. Selamat tahun baru Imlek buat semuanya yang merayakan ya. Semoga di tahun ini kita diberikan keuntungan yang lebih banyak lagi ya di tahun 2025 ini. Oke, kita langsung masuk kita lihat dulu bagaimana composite di minggu lalu, 1 week. ISG di minggu lalu sudah mulai hijau ya, nih 0,93. Kita letakin dulu di sini 0,93. Hijau. Semoga rekomendasi kita hijau. Ya, jadi kalau diperhatikan sebenarnya ISG cukup bagus, area support di sini cukup kuat ya. Ini area support yang garis biru ya. Kalau ini hapus aja hijaunya, soalnya udah 2 kali di break gitu. Nah, kalau kalian nonton MMU persis ya, tanggal 14 itu ini udah ada garis merahnya, itu bottoming ISG atau peaknya ISG gitu ya. Kemarin gue pikir ini naik langsung naik ke atas, enggak, ternyata dia di sini turun. Ini bottomingnya ISG nih. Ya. Nah, dengan bottoming ISG seperti ini, harapannya adalah sampai tanggal 30 nanti dia naik ke atas. Ini stokastik arah ke atas, ini MACD udah berpotongan, stokastik arah ke atas gitu ya. Mudah-mudahan jadi bulan yang baik ya, Januari efek itu ada di akhir bulan ini. Gitu, minggu ke sampai akhir gitu ya. Nah, kita lihat yang pertama ada KLBF, kemarin rekomendasinya KLBF. Gak kelihatan ada mantul ya. KLBF di sini Senin low 1245. Nah, di sini masuk area entry 1245, nggak kena R1, nggak ada di atas 1300 gitu ya. Dengan cut loss 1235. Nah, Senin close 1265, ini 1225. Udah kena ya, 1225. Jadi ya jual waktu closing gitu 12.25, walaupun di sini cut loss-nya 12.35. Jadi ya karena dia sudah di bawah 12.35 atau kena 12.35 penutupannya, jadi ya keluar di harga penutupan. Jadi valid gitu loh analisanya. Nah, Pegas Senin di sini high-nya 17.25, ini nggak kena R1-nya ya. Masuk area entry low 1690 dengan cut loss 1650. Nah, di sini close 1655, close 1655. Nih, close 1645, 1645. Cut loss. Next, yang ketiga ADI. Oke, ADI angin seger ya, low 8.200, masuk area entry. Nah, ini kan kena nih 8.200 ya, cut loss-nya 8.200, tapi dia hanya nyentuh, dia closing-nya tidak tutup di 8.200. Inilah kenapa ketika harganya kena 8.200 jangan langsung dijual gitu, mesti nunggu closing ya. Inilah contoh KLBF nunggu closing, Pegas nunggu closing, nggak turun terlalu dalam kok, jarang banget kayak yang pesap kemarin gitu tuh, bener-bener jarang banget, rare sekali gitu. Nah, ini ADI udah kena 8.200, jadi ini masuk area entry-nya, closing masih di atas itu dengan peak tertinggi kemarin di highest 9.200. Nah, ini lumayan nih. Ini profit hijau. Profit. Ya, jadi ya kayak Pegas sahamnya lagi naik, cuma kan naiknya nggak terlalu kenceng ya. ADI baru IPO dan geraknya cukup kenceng ya, lumayan tuh dapet ya. Mudah-mudahan minggu depan lumayan dapat lagi. BRPT di sini hari Senin langsung naik sampai highest 1110. Jadi udah kena R1 R2-nya. Jadi ini low-nya 985 ya. Ini 985, open di 985. Ya, open harga 985. Jadi gua kan selalu bilang kalau mingguan udah HK aja atas ya. Paling kalian kalaupun jelek-jeleknya cut loss ya cut loss segini gitu loh, 3% gitu. Tapi kalau sekalian dapat kayak kenceng BRPT begitu 985 masuk langsung naik sampai ke highest-nya di
1110. Oh sorry, R2-nya di sini 1060, 1110. Nah, ADI R2-nya 1925. 9125. Nah, ini profit. Next yang terakhir Antam. Antam Senin di sini low 1455, masuk ya 1455 itu ya even kalian HK 1465 tetap dapat gitu. Cut loss 1420, tidak close di bawah itu dengan highest-nya di 1550. Nah, ini pas ya R2 ya 1545, 1550. Profit. Oke, nah di sini pembaginya 5. Ya, yang kemarin ini baginya 4 mestinya. Ya. Nah, ini profit hijau. Ini profit hijau. Oke, jadi 1 minggu kemarin total IHSG naik 0,9, tapi portofolio kita lebih baik walaupun awal KLBF Pegas itu kena cut loss-nya ya, tapi ya total cuannya lebih banyak gitu. Mudah-mudahan kalian juga ngerasain minggu kemarin sih enak banget ya, even nih mingguan ya, yang di grup trader kita sendiri yang tiap hari gua kasih rekomendasi beli harian, terus di live thread gua ngomong gitu ya, itu cuannya segila banget sih kemarin kita minggu lalu. Gua yakin tuh 2% bukan segitu portonya, apalagi yang megang wifi ya 1 minggu kemarin arah terus-terusan gitu. Wah, congrats buat kalian yang dengerin gue waktu wifi lagi di bawah gitu. Gue ngajak kalian untuk pembukaan rekening di Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang gue, Bestokpick. Kalian bisa kontak nomornya di atas, Dina ya, 0816 36000059. Bakal banyak fasilitas yang kalian dapatkan ketika kalian join di tempat gue, terutama ada grup ya, terus ada kelas monthly, lalu ada CUC Talks gitu, dan kita juga sekarang gue akan usahain akan ada live ya, jadi live thread gue akan ngasih arahan untuk mana buy mana sell, at least ya lumayan membantu buat kalian yang seneng fast trade dan nyari ya spread kecil lah ya. Oke, minggu depan kita langsung masuk ke rekomendasi minggu depan. Yang pertama gue merekomendasikan kita review dulu IHSG-nya ya. Tadi IHSG gue udah ngomongin, mudah-mudahan ini bakal naik sampai ke akhir bulan, sampai per tanggal 30-annya ini. Ya, ini harusnya sih powernya cukup bagus ya. Kalau kita lihat LQ45 mulai mantul, terus yang kemarin gerak naik-naik itu sebagai penopang IHSG juga masih gerak naik ke atas. Jadi powernya sih mudah-mudahan masih cukup oke gitu. Harapannya bisa terus naik ke atas gitu ya. Nah, untuk minggu depan IHSG masih akan cenderung naik. Kita langsung masuk ke rekomendasi yang pertama. AADI. Oke, AADI masih jadi saham yang gua lihat cukup menarik. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini geraknya cukup bagus, tapi kemarin ada rejection cukup panjang ya di ekor atasnya. Jadi gua rasa ini hari Senin minggu depan tuh bisa kita tungguin di level yang rada bawah gitu, nggak perlu HK buru-buru. Ini kemarin juga volumenya cukup bagus ya, masih cukup tinggi. Jadi gua rasa masih punya power lah. Ini juga baru di break resistance-nya. Di sini di break gitu ya, hari Senin sempat merah tapi Selasanya udah di break. Nah, ini sebenarnya gue bilang ini belum naik banyak, ini masih sideways 3 hari gitu. Nah, sideways 3 hari ini kita manfaatin untuk area entry, mudah-mudahan minggu depan dia ngegas lagi. Area entry untuk AADI di 8.600 sampai itu 8.900 ya. Ya, sampai 8.900. Gue takut kehilangan barang sih. Jadi jangan terlalu nawar, terlalu sadis. Karena nih trennya lagi naik banget. Cut loss 8.500, R1 kita di 10.000 dulu, 10.000 kejauhan. R1 di sininya dulu, highest yang kemarin 9.200 R1, R2-nya di sini ya, 9.500. Next yang kedua ada DOH cukup menarik ya, kalau diperhatikan ini volumenya cukup kuat, ini naiknya juga lumayan kencang. Kemarin ada rejection ke bawah tapi masih kuat, power buy-nya closing masih di atas, ekor bawahnya cukup panjang.
cukup menarik untuk diperhatikan. Dow area entry di 90 sampai 95. Target pertama 100 dulu lah ya. Udah 5% lebih tuh. Cut loss-nya. Cut loss di 85. Yang kita lihat sini ya, ini 84, 83 deh. Agak bawah dikit nggak apa-apa. Gua takutnya keburu kena cut loss terus mantul lagi. Target pertama 100, target keduanya di highest kemarin 107. Yang ketiga ada Brent. Nah, Brent juga cukup bagus, kemarin sempat koreksi lumayan ya di sini, dari peak to bottom-nya itu koreksinya 15%. Jadi mudah-mudahan ini bisa mantulnya lumayan ya. Nah, ini juga mendekati area support MA5 dan MA20, jadi harusnya ini tahanannya cukup kuat nih. Area entry Brent 9.600 sampai itu ekor atasnya cukup panjang, jadi kalau perlu tahu buru-buru 9.800, cut loss 9.500, target pertama 10.000 ya. 10.000 yang kemarinnya Japi kemarin 10.075. Target kedua di area kemarin di sini deh. 10.450. Next, yang keempat DKFT. Jadi gue bakal main emiten-emiten yang benar-benar gerak gitu ya. Nah, ini kayak gini kan nih, resistance-nya di break gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa naiknya lumayan. Kemarin di break volumenya juga lebih tinggi daripada hari sebelumnya gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa gerak lagi. Ini kan cukup lama ya sideways, ada resistance di sini gitu. Nah, bottomnya kemarin itu di sini di break gitu di sini, tapi habis itu balik lagi. Nah, ini gue bilang false break-nya itu ya. Nah, mudah-mudahan false break itu cuma sekali biasanya. Habis itu ya kalau dia kuat dan dia bisa nge-break ke atas, itu naiknya bisa kenceng dan banyak banget. Apalagi ini konsolidasinya juga lumayan lama dari November, nih, udah 2 bulan. Area entry untuk DKFT di area 220 sampai 230. Cut loss 200 lah ya. 10%. R1 240, R2 250. Inco yang terakhir. Nah, Inco kalau tadi kita nembak ke emiten-emiten yang lagi naik-naiknya. Nah, gue lagi satu spekulasi kita nembak ke emiten yang lagi di bawah. Nah, kemarin area bottom di sini. Ini sempat di false break, habis itu naiknya cukup kenceng. Ini mungkin akan ada pullback untuk ngetes area supportnya di sini lagi. Habis itu mudah-mudahan bisa naik ke atas lagi, gitu ya. Jadi area entry untuk Inco di 3.500 sampai ke 3.570. Cut loss 3450. R1 di sini aja langsung ya. 3660, 3670 ya, 3670. R2-nya ada gap di sini 3740. Oke, jadi itu ya rekomendasi kita di minggu depan. Semoga apa yang gue jelasin di sini kalian bisa belajar dari rekomendasi mingguan ini, dan yang ngikutin rekomendasi mingguan pun bisa merasakan cuannya. Oke, thank you semuanya udah nontonin video ini. Mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian rasa video ini bisa membantu mereka. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.